Selamat malam, jumpa lagi dengan channel YouTube Ananias Bulu. Hari ini kita sudah mendengarkan bersama keputusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilkada Sumba Barat, di mana keputusan MK menolak secara keseluruhan permohonan pemohon. Dan setelah keputusan MK, apa yang menjadi himbauan daripada Bapak Yohanes Tadesa? Dan inilah program 100 hari jika nanti sudah dilantik menjadi Bupati Sumba Barat. Ini yang akan dilakukan oleh beliau, dan dengan pernyataan ini akan menjadi bahan untuk kita mengawal perjalanan dan pekerjaan beliau sebagai Bupati Sumba Barat. Inilah hal yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama. Mari kita mendengarkan. Dan saya juga mengajak semua masyarakat Sumba Barat dan seluruh pendukung paslon yang lain, mari sudah kita akhiri, kita hormati, dan kita memulai hidup baru. Kita bangun daerah ini lebih baik ke depan. Dan juga tentu saya punya program-program strategis ke depan. Yang pertama tentu masalah kebersihan kota, itu saya masukkan di program 100 hari. Apapun kota ini harus bersih. Yang berikut tentu masalah lampu jalan, listrik untuk penerangan ini. Karena selama ini kita tahu bersama Kebubak ini kota mati, kota gelap. Ketika saya terlantik, hari pertama yang saya mulai tentu selain kebersihan, tentu lampu jalan. Sumber dana dan mana itu tanggung jawab seorang bupati lah. Yang paling utama, lampu ini harus menyala. Semua kota Kebubak ini harus terang benderang. Yang berikut juga tentu penataan aset. Karena aset-aset kendaraan dan lain sebagainya masih berada itu di tangan orang yang tidak berhak untuk memegang itu. Karena kita tahu bersama banyak yang pensiun, kendaraan itu tidak dikembalikan. Ya tentu saya akan tata dengan baik, saya akan pendekatan, saya pertemuan dengan mereka, saya buat surat. Kalau sampai pertama tidak mau, kedua juga saya dekati lagi tidak, terpaksa saya ambil jalur ini. Tentu melalui jalur hukum sudah. Kan daerah ini tentu kita tidak mau rugikan. Berapa kuat uang daerah kalau tiap tahun kita pengadaan mobil baru. Padahal di sisi lain banyak kendaraan kita yang masih berada di tangan orang-orang yang tidak berhak. Tentu yang berikut juga program strategi saya masalah pertanian. Saya akan genjot pertanian, tentu irigasi, pupuk, jalan-jalan tani. Dan saya juga akan usahakan untuk normalisasi sungai. Saya harus lakukan itu. Yang berikut tentu sektor kesehatan, pendidikan, sangat penting. Dan yang berikut juga tentu infrastruktur, baik itu jalan, sehingga tidak ada lagi jalan yang berubah, tidak ada lagi jalan kayak Bangga ini. Saya akan komunikasikan, kan itu jalan provinsi. Tentu saya komunikasikan baik-baik dengan provinsi. Itu saya sudah lakukan beberapa waktu yang lalu di Senayan. Teman-teman dari kami komunikasi dengan teman di provinsi, dan kita harapkan bersama mudah-mudahan tahun ini jalan Bangga ini sudah bisa dibangun. Yang berikut juga yang paling utama ya penempatan SDM. Dan tentu kita sesuaikan dengan kompetensi mereka. Dan kalau orang pertanian, dia harus di pertanian. Dan saya hindari suka tidak suka. Tidak ada. Sekalipun dia pendukung saya, kalau memang dia tidak mau, saya tidak paksa. Karena hasil akhirnya nanti ada daerah ini yang rugi. Kinerja tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat Sumba Barat. Yang berikut juga tentu saya biasa
saya akan usahakan beasiswa bagi anak-anak kita yang punya kemampuan untuk kita sekolahkan mereka. Juga tenaga dokter, ya tentu kita butuh dokter. Kita siapkan anggaran untuk mereka lanjutkan untuk anggaran ini, ya dokter spesialis. Dan juga ada banyak hal nanti. Ada yang paling utama ini penataan aparatur. Yang berikut disiplin. Saya sudah harga mati itu. Disiplin. Disiplin apapun, tidak hanya disiplin kerja, disiplin masuk, disiplin keluar, tidak hanya itu, tentu kejujuran. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang dirugikan. Kegiatan-kegiatan fiktif ya saya tidak kompromi itu, Pak. Dan saya akan lakukan evaluasi. Siapapun dia. Ya, demi rakyat, saya kira cukup sudah. Daerah ini miskin, cukup sudah banyak air mata yang tumpah. Iya. Karena ketidakadilan kita. Karena unsur suka tidak suka. Dan pemimpin selalu. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sidang pengucapan putusan untuk sesi pertama yang rencananya insya Allah 7 perkara yang kesemuanya tadi sudah absen oleh kepaniteraan dan para pihak ternyata semuanya hadir. Kita mulai dengan perkara nomor 19 yaitu Pilkada Sumba Barat. Putusan nomor 19 garing PHP.BUP garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus Agustinus Niga Dapawole, 2. Gregorius HBL Pandango SE. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, nomor urut 3, memberi kuasa kepada John Siregar SH MH DFM dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat memberi kuasa kepada Dr. Melkianus Ndau Manu SH MHum dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Yohanis Dade SH, 2. John Lado Bora Kabba, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, nomor urut 1, memberi kuasa kepada Semianda Umbu Kabalu SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti para pihak, mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi pemohon, mendengar keterangan saksi termohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum.
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas atau dokumen permohonan pemohon yang akan dipertimbangkan dalam perkara aku. A, B, C dianggap dibacakan. Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan yang terdapat perbedaan dibandingkan perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 21 Desember 2020. Artinya permohonan yang disampaikan pemohon dalam persidangan dimaksud isinya tidak sama dengan perbaikan permohonan yang diterima di kepanitraan mahkamah. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku, berkas atau dokumen yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah adalah permohonan awal bertanggal 18 Desember tahun 2020 yang perbaikannya diterima di kepanitraan mahkamah pada tanggal 21 Desember tahun 2020. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.2 dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan menunjuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.6 3.7 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan mahkamah secara luring atau offline pada hari Kamis pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.49 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 19 dan seterusnya tahun 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum 3.8 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. 3.9, 3.10 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020, serta pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangan dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan dalam eksepsi menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 3.14.2 1 dan 2 dianggap dibacakan. 3.15 menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tentang permohonan pemohon kabur, serta eksepsi pihak terkait tentang pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu materi permohonan, oleh karena eksepsi yang demikian berkaitan dengan pokok permohonan dan akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan, maka eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait aku harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang memengaruhi perolehan suara pemohon sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan. Bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P18C dan telah mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Marwar Arsiaan serta 3 saksi bernama Yuliana Ngongo, Dominikus Lande, dan Agustinus Molu Malana yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan. Bahwa untuk membantah dalil pemohon, termohon mengajukan alat bukti yang beri tanda T1 sampai dengan T22 dan telah mengajukan saksi bernama Ernia Tirius
yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, pihak terkait membantah yang pada pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan. Bahwa untuk membantah dalil pemohon, pihak terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda PT 1 sampai PT 9 dan telah mengajukan saksi bernama Nikolaus Billy, Nining Yati, Ina, dan Rudolf Gottlieb Dimu yang keterangan selengkapnya telah dimuat pada bahagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap telah dibacakan. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat mengajukan bukti PK 1 sampai dengan bukti PK 9. Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa mengenai adanya pemilih yang masih di bawah umur yang tercatat dalam DPT, pemohon tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di bawah umur di dalil permohonannya. Adalah benar dalam daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara model C daftar hadir pemilih KWK vide bukti P6 tertulis nama pemilih Apliana Ina lahir tahun 2004. Sehingga jika berdasarkan data tersebut yang bersangkutan berusia 16 tahun, karena berdasarkan data TPS dimaksud, tertera tanggal 20 April 2004. Artinya bila dihitung waktu penyelenggaraan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Apliana Ina belum berusia 17 tahun. Akan tetapi dengan melihat bukti kartu keluarga dan KTP pemilih atas nama Apliana Ina, lahir pada tanggal 20 April 2003, sehingga telah berusia 17 tahun. Dengan usia yang tercantum dalam kartu keluarga dan KTP dimaksud, Apliana sudah dapat menggunakan hak pilihnya. Vide bukti T1 sama dengan bukti PK3, bukti T20. Di samping itu, D-nya dipisahkan. Di samping itu, dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021, saksi pemohon Yuliana Ngongo menyatakan bahwa tidak ada permasalahan mengenai adanya pemilih di bawah umur. Demikian pula saksi pemohon Dominikus Lende yang tidak memerhatikan ada tidaknya pemilih di bawah umur, artinya mengenai pemilih di bawah umur tersebut tidak pula dipermasalahkan pada saat proses pemilihan, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, karena tidak terdapat catatan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa mengenai dalil DPT di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Ketua KPPS hanya memberikan model A3 KWK atau daftar pemilih tetap DPT TPS 001 Desa Manukuku kepada pengawas TPS dan saksi-saksi yang hadir, adalah karena saksi pasangan calon nomor urut 3 atau pemohon atas nama Yuliana Ngongo menerima daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara pemilihan model C daftar hadir pemilih KWK yang digunakan untuk mencocokkan nama pemilih dengan daftar hadir pemilih vide bukti PK2. Bila pun sekiranya saksi pasangan calon nomor urut 3 atau pemohon tidak menerima DPT model A3 KWK, seharusnya saksi yang bersangkutan mengajukan keberatan. Fakta yang terungkap di persidangan, saksi Yuliana Ngongo tidak mengajukan keberatan, dan setelah pemungutan suara selesai yang bersangkutan menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu model C hasil KWK. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa mengenai dalil KPPS di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi bernama Yuliana Ngongo menyatakan semua surat suara yang diberikan kepada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terhadap hal ini, semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. Selain itu, Mahkamah juga mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu, yaitu bukti PK2, yang di dalamnya terdapat keterangan dari saksi luar pasangan calon nomor urut 3 bernama Lani Pandango Ngara. Meskipun Lani Pandango Ngara merupakan saksi luar, tetapi saksi menyatakan
bahwa pada saat pemilihan dirinya masuk ke dalam dan mengikuti semua proses yang terjadi dalam TPS, sehingga saksi mengetahui bahwa adalah benar KPPS menunjukkan kepada semua yang berada dalam TPS bahwa sampul yang berisi surat suara dalam formulir masih dalam keadaan tersegel. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa mengenai dalil kecurigaan dan ketidakwajaran pada salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu, di mana perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 sama dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, yaitu berjumlah 44 suara. Dan perolehan pasangan calon nomor urut 2 sama dengan perolehan pasangan calon nomor urut 3. Terhadap hal ini, saksi Erniati Rius sebagai anggota KPPS KPPS nomor 4 di TPS 01 Manukuku, Kecamatan Tanarigu menyatakan bahwa memang begitulah adanya perolehan suara pasangan calon. Terhadap hal ini pun, semua pasangan calon tidak mengajukan protes atau keberatan dan menandatangani C hasil KWK di TPS 01 Manukuku, Kecamatan Tanarigu, termasuk saksi pasangan calon nomor urut 3. Sebagaimana pula dinyatakan dalam kesaksian semua saksi pasangan calon yang hadir secara daring dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021. Artinya, angka yang dinilai tidak wajar oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan hasil rekayasa, dan angka tersebut sesuai dengan perolehan suara di TPS 01 Desa Manukuku. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa mengenai dalil terdapatnya tambahan 1 suara dalam kotak suara di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu, faktanya adalah surat suara tersebut diikat per 25 lembar surat suara, sehingga terdapat 8 ikatan dan 3 sisa surat suara yang berada di luar ikatan, yang ketika dijumlahkan berjumlah 203 surat suara. Oleh karena pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 204 pemilih, KPPS kemudian menghitung kembali jumlah surat suara tersebut. Ternyata 1 lembar surat suara terselip, sehingga terdapat 1 ikatan yang berjumlah 26 suara. Selanjutnya KPPS menaruh surat suara yang terselip tersebut di luar ikatan surat suara yang berjumlah per 25 per ikatannya, sehingga jumlah surat suara yang terjadi sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi pemohon Yuliana Ngongo dan Dominikus Lende. Adapun yang menjadi keberatan dari saksi pemohon Yuliana Ngongo bukan terhadap jumlah surat suara dari 203 menjadi 204, tetapi keberatan terhadap 8 surat suara yang dianggap tidak sah karena cara pencoblosannya yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana surat suara tidak sah ini tidak termasuk dalam hitungan 204 surat suara yang dimaksud. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa mengenai Ketua KPPS di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan pemilih sebagaimana ketentuan yang berlaku. Terhadap hal ini, setelah Mahkamah mempelajari bukti Bawaslu Vide Bukti PK5 berupa formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu, tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan. Berdasarkan kesaksian Dominikus Lende yang adalah pemilih di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu, tidak melihat kertas surat suara secara jelas karena diserahkan dalam keadaan terbalik. Demikian pula kesaksian Lani Pandango Ngara yang meskipun saksi luar paslon nomor urut 3, saksi masuk dan mengikuti semua proses di dalam TPS sampai dengan selesainya penghitungan suara. Juga menyatakan tidak memerhatikan ada atau tidaknya tanda tangan di atas kertas suara. Terhadap hal demikian, seharusnya saksi dari pasangan calon mengajukan keberatan, tapi tidak terdapat pengajuan keberatan pada catatan kejadian khusus mengenai hal tersebut, sehingga Mahkamah berkesimpulan pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan surat suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat tahun 2020, menggambarkan persoalan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didalilkan memengaruhi perolehan suara pasangan calon, terutama pemohon. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Agustinus Molu Malana adalah saksi mandat di tingkat kabupaten. Karena pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020, saksi tidak berada di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu, Vide Bukti PK2.
Dalam hal ini saksi hanya mendapat informasi atau laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran, tapi tidak melihat dan mengalaminya sendiri. Terhadap keberatan tersebut seharusnya diajukan mulai dari tingkat TPS dan tingkat kecamatan. Namun, baik di tingkat TPS, PD bukti P10, maupun di tingkat kecamatan, PD bukti T12 sama dengan PK7, saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak mengajukan keberatan. Mengenai adanya catatan kejadian khusus atau keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Agustinus Mulu Malana berkenaan dengan perbaikan data disabilitas dan adanya dugaan pelanggaran administrasi di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu, PD bukti P11 telah dilaporkan serta ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi PD bukti PK2 sama dengan bukti T6. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu atas nama Katrina Bora berupa tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan pada pemilihan pemilu dan pemilu berikutnya. Adapun berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama pemohon, berkaitan dengan dalil tersebut, pemohon mengemukakan bukti P18A sampai dengan P bukti 18C perihal adanya pemilih yang menerima surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C pemberitahuan KWK yang di dalamnya tercantum hari pemungutan suara Jumat tanggal 4 Desember 2020. Padahal sesuai dengan jadwal yang sesungguhnya, pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilih tersebut bernama Martinus Kanata, NIK dan seterusnya, nomor urut 278 dalam DPT, Apliana D. Daido, NIK dan seterusnya, nomor urut 279 dalam DPT, dan Ngongo Kaleka, NIK dan seterusnya, nomor urut 289 dalam DPT. Sesuai dengan bukti dimaksud, ketiganya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu. Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, seandainya benar jadwal yang tertera dalam surat pemberitahuan pemungutan suara tersebut, ketiganya masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan surat pemberitahuan dimaksud atau setidak-tidaknya menggunakan kartu identitas lainnya pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Apalagi terdapat bukti bahwa Ngongo Kaleka, salah seorang yang menerima surat panggilan bertanggal 4 Desember 2020 tersebut, tetap datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Vide bukti T9. Artinya, sekalipun terdapat kekeliruan penulisan hari dan tanggal pemungutan suara disebabkan jadwal pemungutan suara sudah diketahui secara luas, pemilih-pemilih yang terdapat kesalahan penulisan jadwal tersebut masih dapat menggunakan hak untuk memilih sebagaimana yang dilakukan oleh Ngongo Kaleka. Selain itu, bukti yang diserahkan kepada mahkamah, bukti P18A sampai dengan bukti P18C, adalah berupa fotokopi dari foto dan bukan merupakan formulir asli surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C pemberitahuan KWK. Sehingga bukti tersebut belum dapat meyakinkan mahkamah. Tambah lagi, pemohon tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan ihwal kesalahan penulisan tanggal tersebut kepada Bawaslu. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa ihwal pelanggaran administrasi yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama pemohon, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C pemberitahuan KWK yang tidak sesuai dengan tanggal pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi dan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah melanggar hak konstitusional pemohon dan pasangan calon lainnya untuk memperoleh pelayanan pelanggaran pemilihan yang jujur dan adil, pelanggaran penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdampak pada perolehan suara. Terhadap dalil tersebut, mahkamah perlu memperjelas bahwa pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dimaksudkan oleh pemohon adalah sebatas apa yang didalilkan pemohon, dan hal tersebut telah dinilai oleh mahkamah sebagaimana terdapat dalam angka 1 sampai dengan angka 7. Mengenai kelalaian Ketua KPPS yang tidak berdoa dan tidak mengambil sumpah pada anggota KPPS dan petugas ketertiban di TPS sebelum memulai kegiatan pencoblosan atau pemungutan suara sebagaimana keterangan saksi pemohon Yuliana Ngongo dan Agustinus Lende,
Terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu. Berkaitan dengan laporan tersebut, Bawaslu merekomendasikan antara lain 1, 2, 3. Rekomendasi Bawaslu tersebut telah pula ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan sanksi berupa tidak dilibatkan dalam tahapan pemilihan dan pemilu berikutnya, fide bukti T7. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Terhadap dalil ini selain tidak terdapat rekomendasi Bawaslu yang mengharuskan diadakan pemungutan suara ulang, juga tidak terdapat hal-hal yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan akuo. 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. 6. Eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil adalah tidak beralasan menurut hukum. 7. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsih, dan Daniel Yusmik P. Foe, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 9:35 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosepin Sirait sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat atau yang mewakili.